Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan sedikit memberikan bocoran mengenai light novel Tensei Citra Slime Dataken volume 22 yang akan segera dirilis sebentar lagi. Jadi gini cuy, pada volume 22 edisi Kekacauan Dewa Penghancur ini, kita akan mendapatkan 359 halaman yang dibuka dengan prolog yang berjudul Kebencian Murni, yang dilanjutkan chapter pertama dengan tema King of Vice. Berikutnya chapter kedua yaitu Waktu Putus Asa, dan chapter ketiga adalah Pertikaian. Setelah itu ditutup dengan epilog yaitu tentang kebangkitan Dewa Jahat. Dan pada sekarang ini, kita hanya mendapatkan bocoran prolognya saja gitu cuy, dimana kita akan diperlihatkan sosok kejahatan murni The Dreaming Chaos Dragon Ivaraj. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Di halaman pertama ini, kita diperlihatkan evolusi dari sosok naga kehancuran Ivaraj setelah melalui Halloween Carnival. Puing-puing dari kepompong berwarna pelangi telah menyelimuti tubuh mungilnya. Dari celah-celah itu, kulitnya yang putih murni terlihat segar dan bersinar. Rambut putihnya yang tampak seperti menyerap cahaya lembut seperti kipas dandelion. Bibirnya yang berwarna merah muda tampak manis, tapi melengkung dengan senyum licik yang jahat. Matanya yang berkilauan menyimpan kecerdasan yang luar biasa. Dengan memperoleh emosi yang bernama kebencian, Ivaraj menemukan kepekaan dirinya yang telah berkembang. Sebagai wujud niat jahat dengan kehendak yang jelas, Ivaraj memutuskan untuk menunjukkan keberadaannya kepada dunia. Namun sebelum itu, Ivaraj mengingat sesuatu. Setelah Ivaraj memperoleh emosi, kecerdasannya juga tumbuh dengan cepat. Berkat itu, ia kini menyadari bahwa dirinya telah ditinggalkan Veldanava. Kesepian, rasa pahit, tak termaafkan, muncul dalam diri Ivaraj. Sebelum Ivaraj berevolusi, ia merasa bahwa segalanya tak ada rasa kekurangan. Sebagai entitas tanpa kecerdasan, tanpa perasaan, dan tanpa emosi, Ivaraj tak pernah merasa gelisah, tidak puas, bahkan tak tahu apa itu kebosanan. Tapi sekarang, segalanya telah berbeda. Ivaraj telah memperoleh kesadaran diri sepenuhnya. Ia memahami situasi sekarang ini melalui kecerdasannya. Dan dengan emosinya, ia bersumpah membalaskan dendam. Ivaraj tahu bahwa Veldanava telah meninggalkannya. Tapi Ivaraj bertekad, jika ia kehilangan sesuatu, ia hanya perlu merebutnya kembali. Apa yang hilang harus dikembalikan, yaitu dengan melahap seluruh dunia. Entitas yang meninggalkannya pasti akan kembali kepada dirinya. Untuk mencapai itu, Ivaraj memutuskan untuk menghancurkan semua yang diciptakan oleh Veldanava. Dan sekarang, naga kehancuran Ivaraj telah mengeluarkan tangisan evolusi. Itu adalah kelahiran baru dari inkarnasi kehancuran. Tersesat dalam kepompong 7 warna, tubuh Ivaraj pun menjalani rekonstruksi kembali. Dengan evolusinya yang sekarang, Ivaraj mengalami transformasi yang sangat signifikan. Ukurannya menyusut menjadi seperti bocah manusia. Energi yang sangat besar dan padat di dalam dirinya memancarkan aura keputusasaan dan kehadiran yang sangat berbeda. Ivaraj berkata, Veldanava telah memberiku nama yang sangat indah. Nama itu adalah hadiah pertama Ivaraj yang pernah diterima. Meskipun tidak secara sadar mengakui ini sebelumnya, tapi setelah mendapatkan kesadaran diri, ia menyadari betapa bahagianya hadiah itu. Emosi kebahagiaan adalah hal yang pertama dirasakan Ivaraj. Namun, kini semuanya akan berubah. Ivaraj berniat untuk memperkuat spesies Cryptid dengan memberikan mereka sebuah nama. Dengan nama-nama ini, mereka akan mewarisi niat jahat Ivaraj. Di antara Ivaraj, kini terdapat monster-monster dari spesies Cryptid. Meskipun mereka seringkali bertindak tanpa aturan, mereka adalah sekutu bagi Ivaraj. Beberapa di antaranya bahkan membentuk kelompok untuk menantang makhluk yang lebih kuat. Kerjasama ini menunjukkan bahwa sosok Cryptid memiliki kecerdasan yang tak terbantahkan.
Dan pada saat itulah, Ivarats akan memberikan nama kepada 3 sosok Cryptid yang akan menjadi pelayannya. Mari kita lihat, aku akan memanggilmu Kakeashi. Sambil melintasi kehampaan, Ivarats memberikan nama kepada salah satu Cryptid dengan nama Kakeashi. Bersamaan dengan nama itu, Kakeashi sekarang tidak hanya membawa nama yang diberikan, tapi juga kutukan kejahatan Ivarats. Di samping Kakeashi, Ivarats melanjutkan untuk memberi nama 2 makhluk lainnya. Kepada burung yang melayang melintasi dimensi, ia memberikan nama Habataki. Bersamaan dengan nama itu, terukir dendam yang mendalam. Dan kepada ikan yang berenang di antara bintang-bintang, ia memberi nama Suimu yang membawa kebencian. Terlepas dari nama-nama yang menggemaskan, tidak ada keraguan bahwa makhluk-makhluk ini mewarisi kejahatan Ivarats. 3 pelayan Ivarats ini kemudian bertransformasi, menyempurnakan bentuk fisik mereka menjadi makhluk yang jauh lebih menakutkan. Dan sekarang, ketiga pelayan Ivarats itu pun telah bertransformasi. Kakeashi, tubuhnya seperti singa raksasa dengan kepala naga, tertutup oleh sisik naga dan memiliki ekor berbentuk ular beracun yang bercabang 8. Habataki, seekor burung berkepala 2 dengan tubuh seperti elang dihiasi bulu ekor merak yang elegan. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu metalik yang berkilauan dengan warna keemasan. Suimu, ini adalah sosok yang paling aneh yang berbentuk seperti cumi-cumi raksasa tanpa kepala dengan tentakel yang memiliki sendi fleksibel dan fungsi mekanis. Ketiga pelayan Ivarats itu pun membawa aura keanehan yang memancar dari tubuh mereka, membuat siapapun yang mendekati mereka merasakan ketakutan yang luar biasa. Bahkan bukan hanya penampilan mereka yang berubah, kekuatan mereka pun meningkat secara drastis, menjadikan mereka entitas yang sulit ditandingi bahkan oleh makhluk-makhluk kuat sekalipun. Namun dampak dari penamaan dan evolusi mereka tidak berhenti sampai di situ saja. Spesies Cryptid lain yang merupakan bawahan mereka kini juga ikut terpengaruh oleh kejahatan Ivarats. Monster yang tak terhitung jumlahnya itu pun tercemar oleh kejahatan Ivarats. Semua monster itu pun berevolusi menjadi makhluk yang lebih mengerikan, dengan banyak dari mereka mencapai tingkat kekuatan yang melampaui tingkat bencana. Jumlah mereka yang bahkan mencapai ratusan hingga ribuan, menciptakan pasukan besar yang siap melahap dunia. Ivarats sebagai pusat dari segala kekuatan ini telah menjadi ancaman mutlak bagi seluruh kehidupan. Sungguh menyenangkan, ini sangat menyenangkan, aku akan melahap semuanya dan kembali menjadi yang sempurna satu seutuhnya. Ivarats menyatakan ini dengan senyum dinginnya. Dengan hasrat balas dendam yang membara, Ivarats berdiri di depan gerbang besar yang menghubungkan dunia ini dengan dunia kardinal. Gerbang yang seharusnya terkunci rapat, tiba-tiba terbuka tanpa ada hambatan. Dagruel yang bertugas menjaga gerbang itu sekarang sudah tidak ada, jadi siapa saja bisa melewatinya. Ivarats kemudian tersenyum dan berjalan melewati gerbang menuju dunia kardinal dengan pasukan besar Cryptid di belakangnya. Ia akan melahap dunia demi dunia, menghancurkan semua yang ada hingga tidak ada lagi yang tersisa. Sementara itu di sisi lain gerbang, kehancuran besar telah terjadi. Serangan Dragonova yang dilancarkan Milim kini telah menghancurkan struktur di sekitarnya, membuka jalan bagi pasukan Ivarats untuk bergerak tanpa hambatan. Dunia yang dulunya penuh dengan kehidupan, kini berubah menjadi medan perang yang sunyi dan mengerikan. Ivarats pun tertawa, menikmati kehancuran di sekitarnya. Dengan semangat baru, ia memerintahkan pasukannya untuk maju, melibas apapun yang menghalangi mereka. Tujuan Ivarats tidak hanya untuk menghancurkan dunia, ia juga ingin menemukan pecahan-pecahan dari entitas yang dulu ia anggap sebagai dirinya yang sempurna. Setiap pecahan yang tersebar di dunia kardinal membawa jejak Veldanava. Dengan kebencian mendalam terhadap Veldanava, Ivarats bersumpah untuk menghancurkan semua yang pernah dicintai Veldanava, melahap dunia hingga tak ada yang tersisa dan kembali menjadi kesatuan yang mutlak. Sambil tertawa, semua pasukan Ivarats itu pun terus maju dan meninggalkan jejak kehancuran di setiap langkah mereka. Dreaming Chaos Dragon Ivarats kini telah melangkahkan kakinya di medan pertempuran. Dan itulah sedikit bocoran yang menceritakan bangkitnya sosok Ivarats.
Jadi kesimpulannya, Ivarats dulunya adalah salah satu bagian dari All-in-One, dan tujuannya sekarang adalah untuk menelan segala ciptaan Vel dan Ava untuk kembali menjadi All-in-One. Di dunia kardinal, terdapat pecahan dari All-in-One yang telah tersebar, dan bisa jadi pecahan-pecahan dari Vel dan Ava yang tersebar itu merupakan skill seri Malaikat, Ramiris, Milim Nava, dan mungkin juga Gaia. Akan tetapi, wujud manusia Ivarat ini sangat-sangat di luar ekspektasi gue gitu cuy. Sosok yang dikatakan sebagai World Destroying Dragon dan telah berevolusi menjadi Dreaming Chaos Dragon, sosok yang benar-benar di-branding di volume sebelumnya sebagai malapetaka, ternyata malah berwujud bocil psikopat gitu cuy. Ini mah cocok jadi temen main kelereng sama Milim. Bocil-bocil kayak gini mungkin dikasih madu aja udah bisa dijinakin ya kan. Meskipun kita belum diperlihatkan kekuatan Ivarats, namun dari segi Magicule, ia memiliki jumlah Magicule yang sangat besar. Bisa dilihat dari adanya ribuan makhluk yang terlahir dari Magicule-nya, dan pada akhirnya melahirkan ras Cryptid. Dari ras Cryptid tersebut, terdapat individu yang kemudian melahirkan ras baru seperti ras Insector. Tapi walaupun kecil-kecil begini, bahkan sebelum Ivarats berevolusi, G Crimson gak bisa ngalahin dia gitu cuy. Ya, walaupun si Doi kabur duluan sih. Dan pada volume 22 ini, ada sesuatu yang menarik di bagian akhir volume gitu cuy, yaitu di bagian epilog yang berjudul Kebangkitan Dewa Jahat. Meski kita sudah diperlihatkan kebangkitan sosok Ivarats, World Destroying Dragon, dan telah berevolusi menjadi Dreaming Chaos Dragon, ternyata akan ada kebangkitan sosok Dewa Jahat lagi. Dan pertanyaannya, siapakah sosok Dewa Jahat yang akan bangkit di akhir volume 22 nanti? Jadi curiga gua.